Meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan nasional akibat deforestasi dan berbagai aktivitas pembangunan membuat pembaruan regulasi kehutanan di Indonesia menjadi semakin mendesak. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan pengelolaan hutan masa kini, terutama ketika perubahan iklim dan kerusakan ekosistem yang semakin mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menjelaskan, revisi Undang-Undang Kehutanan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan dengan penerapan sanksi tegas kepada pelaku pembalakan liar atau perusak ekosistem hutan, serta sejalan dengan pembahasan RUU Masyarakat Adat sebagai upaya menjaga kelestarian alam. Komisi 4 DPR RI menargetkan hadirnya kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif terhadap tantangan lingkungan di masa depan. Proses penyerapannya dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan, agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian perlindungan hutan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Namun, apakah hutan kita masih baik-baik saja? Saat ini, hutan Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Salah satu masalah utama adalah deforestasi, pembukaan hutan untuk sawit, tambang, maupun permukiman. Indonesia pernah mengalami kehilangan hutan besar dalam beberapa dekade terakhir. Kebakaran hutan itu terjadi hampir setiap tahun dan menyebabkan kabut asap dan kerusakan lingkungan. Hilangnya keanekaragaman hayati, habitat hewan seperti orang hutan dan harimau pasti akan terancam. Banyak spesies menuju kepunahan. Perubahan iklim, hutan berkurang, penyerapan karbon menurun, mempercepat pemanasan global. Dan adapun penyebab permasalahan tersebut. Pertama, ada faktor ekonomi. Pembukaan lahan untuk keuntungan seperti sawit, tambang. Dan kedua, ada pertumbuhan penduduk. Kebutuhan lahan maka meningkat, lemahnya penegakan hukum, maka terjadilah illegal logging masih terjadi. Praktik pembakaran lahan, cara murah membuka lahan. Menurut saya, permasalahan hutan di Indonesia terjadi karena ketidakseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Pembangunan sering mengorbankan hutan dan kurangnya kesadaran masyarakat serta pengawasan pemerintah. Jika tidak ditangani, maka akan terjadi seperti bencana alam, yaitu banjir, longsor, krisis iklim, serta kehilangan sumber daya alam. Maka, adapun solusinya, yaitu seperti reboisasi, penanaman kembali hutan yang rusak, penegakan hukum, tindak tegas illegal logging dan pembakaran hutan, serta pengelolaan berkelanjutan, yaitu menggunakan konsep sustainable development dan peran masyarakat, edukasi dan menjaga lingkungan, serta peran pemerintah, kebijakan tegas dan pengawasan ketat. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga untuk generasi masa depan. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Longsor atau kebakaran hutan, hampir selalu ada satu istilah yang muncul di balik semua itu, deforestasi. Indonesia pernah menjadi salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan tercepat di dunia. Laporan Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai the fastest forest clearing nation of Earth. Namun, pembahasannya sering berhenti pada kata hutan hilang, tanpa benar-benar membedah bagaimana proses itu terjadi, apa penyebab sesungguhnya, dan bagaimana dampak ekologinya terasa sampai hari ini. Video ini mengupas deforestasi secara lengkap, tidak hanya dari sisi data, tetapi juga mekanisme ilmiah dan temuan lapangan. Deforestasi adalah hilangnya hutan alam secara permanen akibat aktivitas manusia. KLHK mendefinisikan deforestasi sebagai perubahan hutan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan, permukiman, atau tambang. Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Namun, sejak 1970-an, pembangunan besar-besaran seperti transmigrasi, logging, perkebunan skala besar, dan pertambangan mulai menggerus kawasan hutan. Status Hutan Indonesia 2023 mencatat bahwa antara tahun 1990 hingga 2015, Indonesia telah kehilangan lebih dari 24 juta hektar hutan.
Angka itu setara dengan 92 kali luas Jakarta. Setelah moratorium hutan diberlakukan pada 2016, laju deforestasi menurun signifikan, turun lebih dari 75% menurut KLHK. Tetapi penurunan itu tidak menghapus jejak perubahan bentang alam yang telah terjadi selama puluhan tahun. Penelitian dari University of Maryland yang menggunakan citra Landsat menunjukkan bahwa penurunan luas hutan primer Indonesia di awal 2000-an sempat mencapai lebih dari 1 juta hektar per tahun. Deforestasi adalah gabungan dari banyak kepentingan ekonomi. Logging pada 1980 dan 1990-an menjadi pemicu awal hilangnya hutan. Kayu tropis Indonesia seperti meranti dan ulin menjadi komoditas ekspor yang sangat menguntungkan. Lalu memasuki era 2000-an, perkebunan sawit tumbuh pesat dan mengambil sebagian besar area hutan yang sebelumnya telah dibuka oleh perusahaan kayu. Banyak pihak menyebut sawit sebagai penyebab utama deforestasi. Tetapi penelitian SIFOR menyatakan bahwa sawit lebih sering masuk setelah hutan ditebang, bukan menjadi pemotong pertama. Tambang juga memainkan peran besar. KLHK mencatat lebih dari 8 juta hektar izin pertambangan berada di dalam kawasan hutan. Beberapa di antaranya tidak menjalankan reklamasi dengan baik. Di banyak daerah, tambang meninggalkan lubang-lubang raksasa yang berubah menjadi kolam air beracun, memutus aliran air tanah, dan merusak struktur ekosistem. Faktor lain adalah pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar. Penelitian BRG menunjukkan bahwa banyak kasus kebakaran gambut disebabkan pembukaan lahan yang murah tanpa alat berat. Api kecil yang diniatkan untuk menyiapkan lahan kemudian merembet menjadi kebakaran besar, terutama pada musim kemarau panjang. Hutan adalah mesin ekologi yang bekerja sepanjang tahun. Akar pohon mencengkeram tanah, menyimpan air, dan mengatur alirannya. Kanopi hutan menahan hujan agar tidak langsung menghantam tanah. Ketika hutan hilang, semua mekanisme ini ikut hilang. Penelitian IPB menjelaskan bahwa hutan tropis Indonesia mampu menyimpan air tanah hingga kedalaman beberapa meter. Setelah hutan ditebang, tanah menjadi keras, kering, dan mudah tererosi. Hujan yang turun tidak lagi meresap, melainkan mengalir deras ke permukaan. Inilah awal mula banjir. Ketika lapisan tanah hilang, sungai membawa sedimen lebih banyak. Sungai menjadi dangkal dan cepat meluap ketika hujan deras. Indonesia menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar dari sektor kehutanan pada 2000 sampai 2010. KLHK menghitung lebih dari 40% emisi nasional pada periode itu berasal dari perubahan penggunaan lahan. Hilangnya habitat satwa liar juga menjadi tragedi ekologis. Orang hutan, harimau Sumatera, gajah Kalimantan, dan banyak spesies burung kehilangan tempat tinggal. Penelitian WWF menyebut bahwa populasi orang hutan Kalimantan turun lebih dari 50% dalam 20 tahun akibat kehilangan hutan. Yang lebih jarang dibahas adalah bagaimana deforestasi mempengaruhi pola hujan. Studi dari Nature Climate Change 2021 menemukan bahwa hilangnya hutan di Kalimantan dan Sumatera mempengaruhi pembentukan awan hujan. Daerah yang kehilangan banyak hutan cenderung mengalami musim kemarau lebih kering dan musim hujan lebih ekstrim. KLHK memang mencatat penurunan deforestasi sejak 2016. Tetapi, analisis dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa kehilangan hutan masih terjadi pada skala puluhan ribu hektar setiap tahun. Artinya, meski lebih kecil, prosesnya belum berhenti total. Ada pula pergeseran pola. Dulu deforestasi besar dilakukan perusahaan. Sekarang, banyak terjadi pada skala kecil, tetapi tersebar luas. Ini membuatnya lebih sulit diawasi dan dampaknya tetap signifikan. Sistem bisa berhasil jika daerah kritis direstorasi dengan vegetasi lokal.